أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. Yen oleh musibah sangka Allah ngucap barang Allah. Yen oleh musibah sangka Allah ngucap marang Gusti Allah. Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar. Satemene kabeh sangka Allah den balekno kabeh marang Allah. Satemene kabeh sangka Allah den balekno kabeh marang Allah. Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kedua ini bahas alladzina idza asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Monggo Ustaz Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yen oleh musibah sangka Allah ngucapno marang Gusti Allah, ngucapno marang Gusti Allah. Ayat ini baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat menika digubah dados syair kados mekaten dening Romo Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yen oleh musibah sangka Allah ngucapo marang Gusti Allah. Sak temene kabeh sangka Allah dan balekno kabeh marang Allah. Ayat ugi syair menika bahas masalah tauhid. Makna tauhidullah yaitu ya seperti persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama, asyhadu an la ilaha illallah. Kata asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah menafikan semuanya, menafikan apa saja di alam semesta ini, ya, menafikan yang ghaib maupun yang hadir, yang bisa diindra oleh panca indera, semuanya dinafikan. Ya. Dalam istilah ilmu ilmu tauhid disebut an-nafyu, penafian terhadap ya selain Allah. Lalu kemudian apa? Tidak cukup itu, ya, untuk menjadi seorang ya muslim, ya,
yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad harus diteruskan illallah. Namanya tasbih. Tasbih itu menetapkan bahwa Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Dengan tauhid semacam ini maka apa? Maka seorang itu akan menjadi apa? Akan menjadi manusia yang merdeka. Ya. Tidak ditundukkan oleh apapun selain ya Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak ditundukkan oleh harta benda, tidak ditundukkan oleh penyakit, tidak ditundukkan oleh kekuasaan, tidak ditundukkan oleh jabatan dan seterusnya. Oleh sebab itu maka apa? Bisa kita ketahui dalam sejarah bagaimana generasi awal Islam, ya, dia bukanlah seorang intelektual, mereka bukan seorang intelektual, mereka bukanlah kumpulan orang-orang kaya, bukanlah orang-orang ahli militer, ya. Tetapi dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini maka apa? Maka kemudian sontak menjadi apa? Menjadi yang panglima-panglima perang, ya. Menjadi seorang kaya raya seperti Utsman bin Affan, ya. Menjadi seorang yang berpengaruh, ya. Mereka semuanya yang tadinya tunduk terhadap berhala-berhala, terhadap harta, terhadap emas, terhadap kekuasaan dan sebagainya, kemudian mereka akhirnya menjadi manusia yang merdeka sama sekali dan yang diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Kita saat ini menghadapi musibah seperti ini, maka kita tidak perlu berkecil hati, kita murnikan kembali, ya, hati nurani kita dengan terus usul, dengan terus sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat, sehingga apa? Sehingga hati kita, ya, dan segala harta benda kita semuanya kita sandarkan, kita serehno datang resanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi tenang setenang-tenangnya, ayem seayem-ayemnya, ya, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang tersirat, yaitu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan terus menyebut Allah Subhanahu wa taala, terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan seolah-olah, tapi seluruh, ya, makhluk ini tidak ada artinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan, maka kita akan menjadi merdeka semerdeka-merdekanya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar Sinar Putih Munfaridi, keluarganya dan anak keturunannya, ya, juga, ya, jamak-jamak seluruh umat Islam, ya, khususnya umat Islam di Indonesia, ya, mudah-mudahan mereka semuanya hari-hari ini, ya, sibuk hatinya gumantung datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala, memurnikan, ya, hatinya dengan tauhidullah, ya, dengan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya akan hati mereka menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang, dan persoalan, ya, yang dihadapi oleh kita semuanya umat Islam dan bangsa Indonesia ini, ya, khususnya menghadapi virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Katakan kita sakit kula sampai akan kirang pati kula nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu obrolan di Istana Sinar Putih yang kedua ini, ketika kita diberi musibah oleh Allah, kita pahami, kita kerami, paham betul bahwa semuanya itu dari Allah, ciptaan Allah. Ya, meskipun ada yang bilang tiang-tiang sing damel virus kabeh itu kan boten dikersakaken Allah, nggih boten saged di artine sentral semuanya itu dari Allah. Karena ini ciptaan Allah, pada hakikatnya semua musibah niku muji tiang-tiang sing beriman,
lan ngadab wong sing boten beriman dan Gusti Allah. Tapi di zaman Nabi Musa kan nanti kalau sampai ada kan ya. Begitu enten banjir bandang, wong sing soleh-soleh niku ikut melok katut, nggak boleh klejo. Akhirnya Nabi Musa itu ajane Nabi Musa mati sing tahu keras. Gusti, jenengan kok bukan profesional ngeten. Wong sing soleh-soleh jenengan lek ngadap wong sing nentang kali jenengan boten taat panjenengan. Lho kok wong sing soleh-soleh kok katut. Wah, profesional jenengan Gusti. Jadi Nabi sing paling nopo bahasa ini, bahasa klek-klekane wong jene Bani Israel kan. Wah, paling keras Nabi Musa. Kalau Nabiullah Muhammad kan akhlaknya yang di depan. Akhirnya boleh dijawab kali Gusti Allah. Akhirnya Nabi Musa itu nyenden. Senden itu sing disendeni niku kata kelangeran, cara mriki kelangeran. Dicokot tapi kelangeran. Nabi Musa ngamuk, salah mangkel mari ngarani Gusti Allah gak profesional ya. Nggih, terus matur mboten. Nggih. Polane ngamuk, nggih. Omahe napa kelangeran iku diopong Nabi Musa. Jadi niku Gusti Allah. Samusa, kok sing nyokot awakmu iku mek situ kok ana apa kabeh? Oh jawab kan Gusti. Nah niku politiknya Nabi Musa supaya diperhatekno kali Gusti Allah. Ya tapi niku kan haknya penuh Gusti Allah. Masih wong kabeh dikelilingi to mau apa wong kabeh lek Gusti Allah. Lek Gusti Allah karep gitu aja. Nggih. Gitu kali dia orang-orang yang beriman takdir neraka dimasuk neraka. Ana iki neraka si tetep napa niku muji nang Gusti Allah. Nggih. Lah kon iki wis dilebokno neraka kok tetep muji nang Gusti Allah. Jawabe ngeten. Nang malaikat lha ono apa hubungane muji kali dilebokno neraka. Niku lak suka-suka Allah aja. Masih nurut lek dilebokno neraka mau apa? Tapi nek kita niku berpikir berarti lagi neraka iki iso muji nang Gusti Allah berarti siksaan niku boten loro walinya. Lah lek loro kok mosok saged muji nang Gusti Allah. Akhirnya malaikat ini lapor nang Gusti Allah. Lah nggih Gusti, wong wis mlebu neraka kok sik muji teng jenengan. Iya wis bisa. Iku jane beda. Wis tasem teko neraka. Artinya apa? Dalam keadaan bagaimanapun kita diuji model koyo apa mawon. Asal kita tetap muji Gusti Allah. Asal kita tetap nyebut asma Allah. Asal kita tetap tahu kita tak dicenot Gusti Allah. Tetap cepat atau lambat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing pas disampaikan Pak Jisole tadi. Aku wis istighosa, aku wis sembahyang, aku dikon poso wis poso. Ya susah teruskan saja, gitu saja kok repot. Nanti kalau terus Gusti Allah itu muncul, di belas kasih sayangnya Allah akan muncul. Nah iya iki wis tak coba kaya mau ini isi ujian aku. Justru ngake napa? Malah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah musibah itu macam-macam. Pangkat ya musibah, betul-betul penyakit tok. Derajat pangkat ya musibah, kabeh itu ujian. Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini uji bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ya ujian, gak enak ya ujian. Lah kita ini sakit milih, ya pada ujian ini milih sing enak. Iku lek karepe menungso, lek karepe Gusti Allah. Lek karepe menungso niku lek Allah mboten ridho, nggih mboten saged wujud, tapi lek karepe Gusti Allah, siapa yang mampu dandangi karepe Gusti Allah? Lek masih tadi ustaz gitu apa? Nah, misalnya pas tadi ustaz terus tumbuh sifat sombongnya, nggih berani. Jadi kiai nggih coba. Pas tadi kiai banyak sanjungan, akhirnya dasi gede, akhirnya rusak. Nggih. Tidak sedikit orang-orang tuh tinggal selangkah, nggih, jadi kekasih Allah, akhirnya melorot mana? Akhirnya napa? Lugur sampai
sampai nisor. Karena apa? Karena virus yang berbahaya tadi, yang lebih bahaya daripada corona, yaitu termasuk nama-nama di semua penyakitnya hati. Mulai pesantren ini dijenengan Singa Putih, istana Singa Putih. Yang namanya istana ini serba lengkap. Harapan di Singa Putih ini istana hati kita. Di istana hati kita agar supaya lengkap semuanya. Saya dipahami. Agar supaya lengkap. Krono disebut lengkap sehingga wis gak iso ngalang. Yang tak terbatas ngoten lho maksudnya iki. Napa saged? Nek Gusti Allah karep opo sing gak iso. Wong kabeh wae Gusti Allah. Dan itu dicepaken tauhid, kita yakin, aku yakin, keluarga kita beserta anak cucu kita akan selalu ditolong oleh Gusti Allah, selalu dikawal hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di dunia ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan ada saya dipahami ini krono ad-dunya tibul mukminin wa jannatul kafirin. Jadi dunia ini penjarai wong sing beriman dan Gusti Allah. Di penjara mungkin melalui aturan agama. Wa jannatul kafirin, swargane wong sing kafir niku. Mulane sifat adil Gusti Allah. Lah iya wong sing bakang nang Allah, wong sing gak tau syukur, sik dikek swarga ning dunya. Ya iku mah kok seneng. Boten bersyukur, seneng, sing akhirnya seneng. Dari bersyukur pada akhirnya makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memahami akan ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang pertama, antara cobaan dan musibah. Kita ketahui bahwasanya kalau cobaan itu ada cobaan jelek, ada cobaan bagus. Walanabluhu bisari wal khair. Aku akan coba kamu dengan sesuatu yang jelek juga dengan sesuatu yang baik. Kalau musibah rata-rata ini menyusahkan. Kalau kena musibah orang itu cenderung susah. Makanya di sini diawali, dan ini bisa kita pahami ketika manusia dikasih musibah oleh Allah, maka diteruskan dengan ayat semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh yang ini sering diceritakan oleh kiai. Banyak sering kiai itu menerima tamu yang rata-rata mengeluh tentang musibah yang dialami. Jawaban kalau kita perginya ke kiai itu adalah untuk bisa cepat kembali kepada Allah. Misalkan contoh kita diuji oleh anak ini suka mabuk-mabukan atau menjadi curanmor dan lain sebagainya. Ini musibah yang menyusahkan hati. Tapi ketika manusia atau orang tua ini dikasih musibah yang berupa anak, sehingga tidak jadi anak yang soleh, kemudian datangnya orang tua ini ke tempatnya seorang kiai, maka kiai arahnya pasti ke Allah. Supaya contoh kecil, sampean kalau malam sering tahajud atau tidak. Nah, yang biasanya nggak pernah melakukan tahajud sehingga karena mendapat musibah disuruh oleh kiai malah membaca suratul Fatihah betul satu kali misalkan. Ini minimal seperti itu. Mendoakan supaya anak jadi anak yang soleh. Loh, kalau semua musibah itu dikembalikan Allah, ternyata jadi orang yang baik.
yang tadinya orang tua tidak pernah menghadap Allah di tengah malam, sehingga disuruh oleh Kiai supaya membaca suratul Fatihah, dihadiahkan kepada anaknya supaya dia anak yang saleh. Ini kalau kita kembalikan ke Allah. Makanya ada sebuah sabda Rasulullah, faman yuridillahu bi khairan yusib lahu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, akan dikasih musibah. Kalau kita paham di ilmu ini, musibah itu mengingatkan kita supaya kita cepat kembali ke Allah. Kalau cobaan kadang-kadang tidak kembali ke Allah, malah keluar dari Allah. Contoh yang lana pun tadi, yang cobaan sekarang dikasih cobaan berupa penyakit atau virus ini. Ternyata banyak orang-orang yang tahu tentang agama pun lari dari masjid, sehingga masjid dikosongkan, ngaji diperaikan. Ini contoh. Tapi kalau musibah, ini arahnya pasti ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita memaknai bedanya bala dengan musibah, kalau musibah itu menyakitkan, rata-rata menyakitkan. Kalau kalimat bala itu tergantung, karena itu ujian. Allah ketika menguji dengan namanya bala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin mencari orang yang terbaik. Itu bala. Tapi kalau musibah ini rata-rata menyakitkan. Nah, kembali lagi, kalau kita punya ujian yang namanya musibah, karena itu menyakitkan, itu keluarga, anak, dunia dan lain sebagainya, maka kita cepat larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urip niki bersyukur, buatnya dan istilah yang menyakitkan itu tidak ada. Karena semua pemberian Allah itu akan disyukuri. Nah, yang menyakitkan itu tergantung kualitas keimanan hamba. Mulane zamane niku dijaga akan wau dan Nabi Ayub. Jadi setan, Gusti, Nabi Ayub itu sabar. Coba aja Nabi Ayub itu sing sugih. Ternake gede, coba nek ternake apa itu dinten, apa iso sabar? Oh yes, akhirnya ternake entek. Loh, nyatane sih sabar kan? Jadi ini iblis, oh iku ternake sing ilang, mau kebune sing wowo hektaran, coba nek kebune entek bisa. Akhirnya iso iman teng jenengan Gusti. Oh iku lho dah, dintekno. Jadi kebun niku entek. Cara umpamane kebon apel ngene wis entek kabeh, besar kabeh. Lho nyatane ayo bisa sabar. Wah enjene tasik kana pendhukunge Gusti nggih. Bisa saged sabar. Coba lek misale mboten ten pendhukunge, saged ta sabar. Akhirnya pendukungnya ini mau dihilangno termasuk sama diusir barang ini bukan banyak ten pendukungnya. Biyen sing selalu dibantu kali Nabi Ayub malah mboten mendukung Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Jadi sedaya dintekno ngabe Gusti Allah delok ayat iki lho hamba kula sing iman aku. Tetep masih sembarange tantekno, iki masih sembarange entek, bahkan sampai diusir Nabi napa niku jenenge pengikut-pengikute tetep sik nyambung, tetep sik mancep atine dan Gusti Allah, tetep sik gandeng atine dan Gusti Allah. Jadi ngene wae nabi kan ngoten. Mugi-mugi kita sedaya nggih oleh barokah para nabi sehingga kita niku saged nggih nglampahi kesabaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo janji saya singkat. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki pemahaman kula nggih mirip-mirip mawon sabar kaliyan musibah ing kedah sabar. Ingkang kula alami kula nanti niki nggih
menyambut damel kula niki ndamel kerupuk. Arta kula niki dibeta tiyang niku 7 trek tepung jaman singan. Sawan samangkin ngeten nggih 6 kali 7 nggih pinten 60 juta kali 7. Lah kula niki mboten saged jalan tepung wonten ingkang nulung nggih dipinjami bayar. Kula lek enget niku kula mular. Mana kula ngeten. Iki lek gak oleh ridane Gusti Allah, aku gak mungkin digendung wong sakmene kae. Tapi nggih mular, ngeten jangkah sapi digangsasi. Kula niki teng yai terus pundi. Gampang sih wis duwe pangeran ae. Sadurunge sembahyang subuh ana adzan subuh, sembahyang sunat, maca Fatihah ping 41, tahiyat gak oleh berubah. Lek wis 41 baru kok sembahyang subuh imaman kami bojone. Kula lampahi alhamdulillah. Kula iki rezeki niku tambah kuat nggih berkat sabar kula wau. Sing kedua, kula niki kenging malih menyambut damel kesandung ini 1M900 sampai 2M. Kula teng yai malih ya kula dos pundi ngeten-ngeten. Diparingi selawat top. Ini ben 1000. Kaji udin dan menawi wonten kaji parit nggih saged purun ngewan wiritan lek mboten wonten nggih kula piyambakan. Niku setunggal taun niku mendel wong kula nyambut damel kok tasik pancet mawon. Iki lamun aku iki gak iso nglunasi entek kabeh. Donya iki entek kabeh damel bungae Bang. Tasik jaman sakmonten niku. Lajeng kula nuwun dhateng pangeran wis wiritan sunal taun teng griya niku mboten wonten asale, tasik mendel mawon. Akhire kula gadah tanah kula sate. Wis aku bismillah nang Mekah insyaallah mangke insyaallah Gusti Allah ngridani. Nggih pendalu kula niki teng Raudha menawi teng Madinah. Menawi wonten Mekah jam 1 kali mesti kula niki wiritan teng Ka'bah mriku tasik dareng wonten tiyang pun mepet. Pun wonten selawat mukhatab niki asal gangsal atus sing gangsal atus kula damel tawaf. Alhamdulillah niku sekawan umrohan siaman sambutan kula 1M950 niku lunas. Lajeng kula nyambut damel setahun ya angsal gangsal M. Nggih niku berkat kula niki sabar. Tapi nggih ngoten, nyabar-nyabaraken. Nyabar-nyabaraken. Terus tiyang sabar mboten sabar mboten. Nggih nyabar-nyabaraken. Lah niki nggih ngoten, ngaos-ngaos nggih kula niki kenging mawon nami diarani. Niku nggih kenging mawon napa ujian. Terus ya gini Kiai ngaos ngriki kula sambulan teng inggil ngriku. Ini kiai kula sing boten kiyat, tapi nggih kula kiyat-kiyat amen nggih alhamdulillah samangken pun kiyat. Sabar iku mboten kok sabar pancene napa namine abot. Sabar kali kerja syukur nyuwun teng Gusti Allah. Nggih bangsul teng Gusti Allah malih. Insyaallah nek pun ngoten wingking niku dipun paringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tadi pas. Jadi memang dari prakteknya betul. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Lewis iso sabar, wasobiru, kuatkanlah kesabaranmu. Ya kuat-kuat mau. Ya betul memang harus seperti itu. Lewat iso sabar kuat-kuat no. Misalnya kita jangan kawan cinta ambil bojo, tapi rewel, ya sabar aja. Tapi sabar, kadang-kadang diteraya jadi kuatkanlah kesabaranmu. Dan itu betul banget. Betul kok, awesome. Tak tinggal, betul ada. Jadi sabar, lewat iso sabar, kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru wasobiru. Terus warobitu. Terus pun sabar, warna kesabaran ini hati-hatilah.
hati-hati, lek bisa sabar, wis nguat-nguatno kesabaran iku wis kuat, hati-hati, waspada ya. Waspada, hati-hati. Warobitu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi ini dilakukan, sabar dilakukan, menguatkan kesabaran dilakukan, hati-hati dilakukan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kesuksesan, keberuntungan. Jadi pas nih. Mungkin dari obrolan di Istana Sinabudi ini, Insya Allah paling amin ya Rabbal alamin. Haji singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian itu ibarat, kalau saya mengartikan itu, tantangan ibadah saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian untuk sebagai tantangan ibadah kepada kita semua. Seperti keseharian saya itu ya usaha kecil, dan mungkin waktulah yang menjadi ujian kepada saya. Dengan kesibukan sedikit saja, kesibukan, akhirnya sholat juga keteteran. Makanya menurut pemahaman saya, ujian yang datang dari Allah itu merupakan, misal kita ditantang saja untuk ibadah kita itu gimana, tantangan ibadah saja sebenarnya. Diuji waktu ini, ibadah kita nanti apa? Seperti kata Pak Soleh tadi, pokoknya no-opai itu istiqomah. Memang benar. Memang kita diuji itu, ya itu merupakan tantangan ibadah buat kita semua. Kalau memang ibadah kita diuji waktu, diuji sibuk, tetapi ibadah kita masih bagus, masih istiqomah, insya Allah. Dan keistiqomahan itu sendiri termasuk juga sabar. Menurut yang ayat yang pertama tadi, maka apa tadi? Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ibadah kita walaupun ditantang atau diuji dengan kesibukan, dengan kurangnya harta, tetapi ibadah kita terus istiqomah, insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat-sangat besar sekali kepada kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Pangapunten sangat singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dan saya. Ketenangan yang saya rasakan pada waktu saya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tentang apapun, syahwat ataupun tentang perilaku yang berlebihan. Disitulah awal mula bencananya saya, aku sok saya merasa melebihi, sok saya. Jadi kesombongan ini yang akan menjerumuskan kita kepada titik hidup yang dikatakan miskin hati, tapi nggak terasa. Gak kroso urip nek gak tau salat, gak tau ngaji, ngayomi donya tok dino-dino. Sampai motor gak sedeng, sepeda gak sedeng. Akhirnya saya sadar lah, donya pun nyiksa aku, yo iki sing garape uripku gak enak itu, Pak. Setelah belajar lebih dari Romo Yai lagi, tak jual semua. Nah, akhirnya sekarang gimana? Saya bilang sama Rasulullah, Yai, orang urip umur 40 saya tak jadi buruh sampean aja. Jadi ada apapun saya gini sekarang. Orang saya juga bukan orang pandai. Malah nyene kabeh kesana Gusti Allah sak arep-arep wis. Lek kabeh dirapen nek dikai musibah kerja ya wis sakno. Meneh difitnah wong ya wis sakno. Lah kenapa setiap saya curhat ke Yai? Ya kersane mawon, Pak. Oh, tapi orang ini kurang ajar ya, saya harus gini. Mboten usah. Selalu dipenggal seolah-olah pertama-tama jadi penghalang seolah akhirnya karena selalu dipenggal sekarang saya nyerah. Ngerasakno enak. Artinya yang saya kisahkan semua ini dari hidup saya, semoga menjadi suatu pandangan-pandangan hidup
supaya lebih bisa saling mensyukuri kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Bahwa apapun takdir Allah yang kita semuanya rezeki, kayak bangkrut ya pasti rezeki, kayak kekayaan ya rezeki. Tapi yang menjadikan tolak ukur nikmatnya digawe apa urip ya awet. Tadi gaya dunia ya nikmat dunia. Akhirnya dengan semakin saya ngaji, saya cuma selalu mempunyai sandaran hidup. Saya tidak akan mungkin merubah jalan hidup saya jauh dari jalan agama saya. Sangat takut. Jadi itu kisah saya, kisah pribadi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, supaya kita lebih rajin ngaji, lebih kita bersyukur tentang apapun yang di dunia ini. Hanya Allah lah semata tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemahaman saya ngaji pada sore sampai malam hari ini ibarat sebuah perusahaan ketika menghasilkan sebuah produk. Sebelum produk itu dilempar ke pasar, pasti akan ada uji, baik itu produk makanan, baik itu produk elektro, baik itu produk barang ataupun perhiasan. Pasti semuanya itu akan mengalami uji. Kalau makanan dan minuman begitu, kalau elektronik mobil uji kelayakan dan lain-lain. Tujuannya adalah satu, agar barang yang dijual itu layak standar, layak jual, dan nilainya tinggi. Keimanan pun juga semacam itu. Iman kita, keyakinan kita, tauhid kita itu juga perlu diuji untuk mengetahui standar mutu dari keimanan kita, untuk mengetahui standar mutu dari sebuah tauhid kita, agar layak jual di hadapan Allah. Mahal apa tidak tauhid kita, tinggi tidak nilai keimanan kita, itu tergantung dari hasil uji. Berlian, istilahnya batu yang mulia, yang super mahal, tapi kalau karatnya berkurang, sudah murah. Emas pun juga semacam itu. Jadi ujian adalah untuk mencari, untuk menstandarkan sebuah harga. Jadi keimanan kita ini di hadapan Allah ini harganya bisa ternilai dari hasil uji tersebut. Demikian pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit yang saya sampaikan, bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhan, hewan, bahkan manusia, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, setiap manusia tidak ada satupun yang lepas dari musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dilakukan adalah bersandar kepada Allah yang memberikan musibah kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan musibah kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Apabila seorang ulama diberi musibah, semisal ulama itu adalah orang yang ahli ibadah, oleh orang yang ahli jamaah, Allah memberikan musibah dalam bentuk semisal penyakit di kakinya atau penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Apakah seorang yang ahli ibadah ini, ahli jamaah ini tetap menjalankan jamaah? Apabila ulama tersebut tetap menjalankan jamaah, maka luluslah beliau. Apabila putus
amal yang diistiqomahkan oleh beliau, maka tetap disitulah amal ibadahnya. Karena suatu musibah, suatu ujian itu adalah jalan bagi seseorang, bagi hamba agar dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, dan kita semua beserta keluarga kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari yang saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memahami ngaji pada sore hari ini atau ngobrol di istana pada sore hari ini, bahasannya adalah tentang ketauhidan, tentang musibah, tentang ujian. Kenapa Allah menguji kepada hambanya? Agar hamba ini kembali menjadi hamba yang sejati, agar kita kembali bahwa sadar Allah itu yang memiliki kerajaan bumi dan langit ini, yang memiliki kekuasaan atas alam raya ini, sehingga dengan ujian-ujian itu kita bisa ingat kembali, kita menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup ini adalah untuk menjadi hamba yang takwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemahaman saya kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 156 ini adalah penegasan daripada ayat 155, penjelasan daripada ayat 155. Yang di akhir daripada ayat 155 itu ada kalimat wabasyiris sabirin. Siapakah orang-orang yang sabar? Ya, ini orang yang sabar adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, maka mereka akan mengucapkan semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Akan tetapi kalimat ini mudah sekali kita ucapkan, prakteknya yang sulit kita laksanakan. Sering kali saya menyampaikan di WA dan teman-teman, enggak Pak, tapi prakteknya sing angel. Nah, seperti sekarang ini sebetulnya kita juga seperti ini. Ngaji ini juga termasuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa ngaji karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat 156 itu yang awalnya jika disampaikan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin, dan awal Romo Yai sudah menyampaikan bahwa semua itu diuji dari berbagai macam kalangan, itu diuji dari berbagai macam tingkatan, diuji. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sering mendengar dan membaca, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai saya menyimpulkan adalah terletak pada menghadapi segala hidup, terletak kepada keikhlasan kita menghadapinya. Musibah, sabar, ikhlas. Jadi tetap dalam hati kita, sehingga ikhlas sangat berbeda dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi mari kita bersama-sama belajar menjadi orang yang ikhlas di dalam melakukan hidup ini dalam keadaan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kesimpulan saya, ngaji malam ini menjadi introspeksi diri kita
umat sedunia, karena yang diuji ini tidak hanya orang muslim, non muslim diuji, sing gak duwe agama ya diuji, semuanya lagi bingung. Tinggal sekarang ini satu, menurut saya bisa jadi ini menjadi syiar, karena negara-negara muslim adalah negara yang paling sedikit terkena dampak virus corona. Justru negara-negara maju yang selama ini terkenal foya-foya, selama ini terkenal jauh dari agama, seperti Amerika, Spanyol, Italia itu adalah pusatnya Katolik, tapi dalam hal keberagaman jauh dari agama. Spanyol juga begitu. Amerika pusatnya Kristen, tapi dalam hal beragama gereja-gereja itu sepi. Sing rame gon senang-senang, sing darano senang tadi. Moga-moga ini menjadi introspeksi. Kalau orang non muslim harus banyak introspeksi, apalagi diri kita yang muslim. Kan itu. Sebab musibah ini dampaknya kepada semua orang, non muslim, muslim, miskin, kaya, sing sugih yo bangkrut. Nek gak balik nang Gusti Allah, sekali balik nang sawangane. Kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngobrol di Istana Singapura ini mulai awal ke akhir, mugi Allah paring ridho. Mugi-mugi Gusti Allah dadosaken amalan dan ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Mugi-mugi kita sedaya lan sedaya keluarga itu, keluarga besar Singapura Munfaridin dimanapun berada, lan umumnya sedaya bangsa niki, negara niki muga-muga dipun tebihaken saking sedaya bala, dipun tebihaken saking sedaya musibah, dipun tebihaken saking sedaya penyakit, dipun tebihaken saking sedaya perkawis ingkang mudharati, dipun tebihaken saking sedaya fitnah, dipun tebihaken saking sedaya mungsuh zahir lan batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ringkese ngaji niki sedaya niku saking Gusti Allah. Lah kita mansuraken teng Gusti Allah. Sangat singkat kan? Gampang kan? Nggih. Gampang tapi perlu diulang-ulangi krana napa? Angel prakteke. Mulane kudu lek wis sabar dikuatno kesabarane. Lek wis kuatno kesabarane dikuatno hati-hatine. Alhamdulillah kita sedaya termasuk yang dipilih oleh Allah, tanpa dipilih oleh Allah, tanpa dikehendaki Allah, tanpa takdir Allah, tanpa diberi kemenangan oleh Allah, kita boten saged ngempal ngobrol di Istana Singapura. Sedaya niki pitulunge Allah, hidayahipun Allah, mugi-mugi Gusti Allah paring ridho lan mugi-mugi Gusti Allah paring kekuatan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ngobrol di Istana Singapura ini biar menawi enten luput-lupute muga-muga dipun sepuro dening Gusti Allah. Wetan keliru, kelirune muga-muga dipun leresaken kali Allah. Pilih wonten leres muga-muga Gusti Allah paring ridho. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.